Engkau Tuhan, lebih dari segalanya. Ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan hatiku. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan hatiku. Ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu. Yang ku mau menyenangkan-Mu, Yesus, Kau dambaan hatiku. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan hatiku. Ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu. Yang ku mau menyenangkan-Mu, Yesus, Kau dambaan hatiku. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu. Yang ku mau menyenangkan-Mu, Yesus, Kau dambaan hatiku. Yang ku mau menyenangkan-Mu, Yesus, Kau dambaan hatiku. Yesus, Kau dambaan hatiku. Oh, kami sembah Kau. Kaulah kekasih hatiku, Kaulah harapanku, lebih dari dunia ini, lebih berharga dari emas perak, lebih berharga dari harta dunia. Yesus, Kaulah segalanya. Tak dapat jalan sendiri,
Engkau selalu. Oh, tak dapat hidup tanpamu. Hanya Engkaulah sumber kehidupan. Ku tak dapat jalan sendiri. Ku perlu Engkau selalu. Tak dapat hidup tanpamu. Hanya Engkaulah sumber kehidupan. Kaulah kekasih hatiku. Kaulah pengharapanku. Lebih dari dunia ini, lebih berharga dari emas perak, lebih berharga dari harta dunia. Yesus, Kaulah segalanya. Yesus, Kaulah segalanya. Yesus, Kaulah segalanya. Sungguh Kaulah segala-galanya. Oh, pujilah Kau Tuhan. Saat ku membuka mataku, lihat wajah-Mu. Saat ku pandang wajah-Mu, ku peroleh pengharapan. Hanya dalam-Mu, tinggal dalam-Mu. Hidup di dalam dan sabda-Mu yang berkekuatan. Hanya dalam-Mu, tinggal dalam-Mu. Hidup di dalam-Mu dan sabda-Mu yang beri kekuatan. Saat ku membuka mataku, ku lihat wajah-Mu. Saat ku pandang wajah-Mu, ku peroleh pengharapan. Hanya dalam
dalam-Mu, tinggal dalam-Mu, hidup di dalam-Mu, dan sabda-Mu yang beri kekuatan. Hanya dalam-Mu, tinggal dalam-Mu, hidup di dalam-Mu, dan sabda-Mu yang beri kekuatan. Firman yang telah lahir dalamku, firman yang menjadi perlindunganku. Dia yang berikanku kekuatan, Dia yang berikan firman, firman yang telah lahir dalamku, firman yang jadi perlindungan. Dia yang berikanku kekuatan, Dia yang berikan damai sejahtera. Hanya dalam-Mu, tinggal dalam-Mu, hidup di dalam-Mu, dan sabda-Mu yang beri kekuatan. Hanya dalam-Mu, tinggal dalam-Mu, hidup di dalam-Mu, dan sabda-Mu yang beri kekuatan. Dan sabda-Mu yang beri kekuatan, dan sabda-Mu yang beri kehidupan. Kasih Tuhan, kami bersyukur kembali pagi hari ini karena kami dapat bersekutu dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kiranya hati kami lapar dan haus akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Engkau mentahirkan kami, Engkau memenuhi kami dengan hidup-Mu Tuhan. Hidup-Mu berlimpah-limpah dalam kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena Engkau mewahyukan diri-Mu bagi kami Tuhan. Terpujilah Tuhan, haleluya. Mari semua yang merindukan Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, Tuhan. Shalom semua, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Shalom semua, selamat pagi. Shalom, selamat pagi semuanya. Baik, Tuhan. Ada yang mau sharing pagi ini?
Kita mulai yang baru ya. Mengapa engkau menjadi sebuah kontras? Tadi mengapa engkau enggan menjadi sebuah kontras? Tahu ya arti kontras ya? Berbeda. Orang-orang yang ditaklukkan adalah kontras. Menjadi pembandingnya. Kontras itu ya. Dan hanya setelah diri mereka disempurnakan, mereka dapat menjadi model dan contoh dari pekerjaan akhir zaman. Jadi kontras itu mau dijadikan jadi model gitu ya, untuk pekerjaan akhir zaman. Sehingga dengan menjadi kontras ini, saudara, orang atau manusia yang lain, bahkan seluruh ciptaan, dapat melihat Tuhan dengan jelas sebagaimana adanya. Ya. Dulu kita berpikir, saudara, dengan kita itu mengetahui doktrin, kita pikir kita sudah mengenal Tuhan. Makanya sampai hari ini masih saja, saudara, banyak orang mencoba menggali, menginterpretasi firman atau menginterpretasi isi Alkitab. Jadi dia akan sangat bangga sekali kalau dia menemukan kebenaran-kebenaran yang sesuai dengan gagasannya diramu menjadi satu gitu. Jadi sebetulnya khotbah-khotbah hanya sering sekali hanya pintar menggabungkan ayat demi ayat gitu. Mungkin melahirkan satu nasihat, mungkin melahirkan satu pewahyuan tentang masa depan gitu. Ya. Jadi kalau Alkitab itu diambil dari mereka, sepertinya mereka akan kehilangan Tuhan gitu. Iya. Makanya mereka akan pegang erat-erat Alkitab itu, saudara. Itu kan sudah sungguh sangat miris sebetulnya keadaannya ya. Namun mau saudara gimana? Saudara masih pasti menemukan lebih banyak manusia yang bergantung kepada kitab suci, saudara. Baik di agama lain juga begitu. Ya, sehingga kalau ada orang yang berbicara berbeda dari kitab suci mereka itu, maka mereka akan sangat marah sekali. Ya. Nah, dikatakan kenapa engkau enggan menjadi sebuah kontras. Kenapa engkau sama dengan manusia yang lain? Kenapa engkau tidak mau berbeda? Kenapa engkau tidak mau dijadikan menjadi role model? Gitu. Sehingga ketika orang memandang engkau, orang dapat memandang wajah Tuhan yang asli. Kira-kira ke arah situlah pembicaraan ini. Kenapa engkau gak sabar dikit lagi, kira-kira kayak gitu. Kenapa engkau gak mau benar-benar dipelihara oleh Tuhan? Kenapa sulit sekali engkau menyerah? Gitu.
Butuh waktu lama saudara untuk membuat atau untuk menaklukkan diri kita ini saudara. Untuk kita benar-benar percaya kalau Tuhan ada di sini. Kalau Tuhan itu terlibat dalam kehidupan manusia. Gitu. Tapi walaupun dia terlibat, dia juga menyembunyikan dirinya. Gitu. Menyembunyikan dirinya itu saudara, ketika dia menyembunyikan dirinya dari Tuhan Yesus gitu ya. Ketika Tuhan yang di sorga itu. Walaupun di dalam diri Yesus dikatakan dia bisa menerima seluruh kepenuhan Allah gitu ya. Namun kan tetap saja saudara tidak cukup bagi waktunya Tuhan gitu. Tuhan Yesus selama 3,5 tahun untuk menyatakan dirinya kepada murid-muridnya gitu. Gak cukup lah. Lagian juga murid-muridnya pada waktu itu belum cukup umur gitu. Gak bisa. Baik dilihat dari kenyataannya mereka yang terlihat secara faktual gitu ya, secara nyata, atau dari sudut pandang Tuhan, pekerjaan Tuhan gitu. Belum zamannya gitu. Ya. Nah, jadi Tuhan yang di sorga itu belum dikenal sepenuhnya. Ada banyak gambaran-gambaran di dalam diri manusia tentang Tuhan yang di sorga itu. Bayangan mereka seperti yang dilihat oleh Yohanes gitu kan. Aku melihat anak manusia berdiri di samping Allah Bapa, kira-kira gitu. Ya kan? Itu mereka buat menjadi rujukan tentang gambaran Tuhan yang di sorga itu. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, gambaran Tuhan yang di sorga itu menjadi berbeda, berubah. Kadang dia disebut Tuhan yang maha kuasa, berkuasa, berdaulat sepenuhnya. Tapi walaupun dia berdaulat, dia tidak memaksakan kehendaknya. Walaupun kapan saja dia bisa melemparkan manusia itu kepada lautan kebinasaan. Tapi sampai hari ini kehidupan masih berjalan terus. Ya. Sehingga sebetulnya gambaran Tuhan yang sejati itu kalau dikatakan samar-samar, memang iya samar-samar. Tapi sebetulnya kata-kata itu bukanlah untuk melemahkan iman manusia. Bukan. Ya. Terbukti ketika Tuhan Yesus bilang, percayalah, kalau engkau melihat aku, engkau sudah melihat Bapa. Harusnya kan kalau mereka sudah melihat Bapa, tenanglah mereka. Kemana aku pergi? Kamu tahu jalan ke situ. Tuhan menegur mereka berkali-kali gitu ya. Tujuannya itu sebetulnya bukan underestimate manusia, bukan. Walaupun dia katakan sebagai satu keadaan kita yang sesungguhnya gitu. Memang begitu. Jadi sebetulnya perkataan Tuhan itu gak dapat dibantah. Tapi bukan berarti manusia itu tidak diizinkan membantahnya. Walaupun dia katakan, kamu gak dapat kamu tidak dapat menentang Tuhan.
Barang siapa yang menentang Tuhan, dia akan dilemparkan ke dalam lautan kebinasaan. Jadi semua firman yang dilontarkan oleh Tuhan itu ya, yang disampaikan oleh Tuhan itu, semua ada tujuannya. Gitu. Semua yang kita alami, jangan lagi pandang sebagai satu kegagalan. Ubah. Gitu. Jangan juga anggap sebagai keberhasilanmu. Nggak ada gunanya itu. Baik ketika dalam keadaan positif atau negatif, nggak ada gunanya. Yang lebih berguna adalah jalanilah gitu, dan pahamilah. Itu dia ya. Jadi jangan pernah beranggapan kalau Tuhan itu kayak apa ya? Kayak dia itu nggak pernah merasa puas gitu. Jangan menganggap juga Tuhan itu tidak dapat dipuaskan ketika dia mengatakan, tak ada yang dapat memuaskan hatiku. Ada tujuan daripada perkataan itu. Walaupun itu fakta, gitu ya. Namun ternyata Tuhan itu sudah puas juga. Iya. Jadi sebetulnya kalau kita mau perhatikannya, ketika kita menjalani hidup kita ini dan kita mulai terus mengikut Tuhan, kita mulai memahami, saudara, ada hal-hal yang harus saudara mulai simpan gitu. Dia menghendaki engkau lapar dan haus, tapi dia gak mau itu secara terpaksa. Dia mau engkau mendengarkan firman Tuhan, tapi juga dia tidak menjejali engkau. Dia tidak terus begitu, saudara. Dia tidak harus terus bersikap seperti terhadap Ayub gitu. Tidak. Ketika dia melakukan bagian itu, saudara, tetap kita mesti simpan dalam hati kita bahwa tujuan Tuhan adalah supaya manusia itu boleh memasuki cara berpikirnya Tuhan, boleh memasuki keadaan. Jadi begini ya, ketika Tuhan itu ngajari kita, walaupun memang dia itu sangat pintar sekali, gimana ya mau bilang Tuhan itu? Gak ada yang bisa dijadikan apa ya, sebagai satu kontras gitu, sebagai pembanding gitu. Jadi ketika saya berkata-kata bebas gitu kan saudara bisa lihat gitu, saya bebas saja bicara gitu, tanpa rasa ragu-ragu gitu. Benar gak yang saya ucapkan ini? Nggak ada, makin lama saudara, makin bebas saja saya buka mulut saya gitu. Nah, kenapa saya bisa begitu? Karena begini, saudara. Pertama-tama dia sudah hajar saya selama tahun-tahun itu. Hajar gitu terus ya. Ini bukan masalah, masih banyak saudara orang yang lebih menderita dari saya. Kalau cuma mau menjelaskan tentang penderitaan mereka jauh lebih berat dari saya. Oke lah. Bukan di situ letak permasalahannya. Tapi letak permasalahannya adalah bagaimana lewat penderitaan yang ya mungkin masih sedikit penderitaan saya. Gak berat lah. Oke. Bagaimana lewat semua itu saya dapat memahami kebenaran. Apa kebenarannya?
Seperti yang saya katakan sama saudara. Ketika saya bebas bicara, oke, dari mana saya tahu saudara? Apakah saya mendengarkan wangsit gitu? Sehingga ketika saya bicara sama saudara, tidak. Bebas, biasa, normal. Apa yang buat saya berani bicara terus? Itu karena saya mulai percaya kepada setiap perkataannya. Kata demi kata. Saya percayai. Bahkan hal yang menurut manusia lain, siapa kamu? Berani-beraninya menyamakan dirimu dengan anak laki-laki. Kamu tahu nggak siapa anak laki-laki itu? Dia adalah Tuhan itu sendiri. Dia adalah Tuhan Yesus. Gambaran Tuhan Yesus di masa depan. Misalnya kayak gitu kan. Itu kan terlalu tinggi kan. Lalu kenapa saya berani mempercayainya? Saya harus memahaminya gitu. Apakah saya sombong? Menurut orang bisa sombong. Tapi apa begitu? Ketika saya berani bicara saja. Lalu saya mengatakan, Tuhan sedang mengajari kita tiap pagi. Bukankah saudara, orang baru yang mendengarkannya bisa mengatakan, dia menyamakan dirinya dengan Tuhan. Seolah-olah dialah Tuhan itu. Lalu, apa dasar saya untuk menyanggah semua itu? Dan saya tetap hidup dengan cara seperti sekarang. Itulah pekerjaan uniknya Tuhan. Ngerti gak saudara? Ya. Itulah Tuhan yang unik itu. Ternyata dia tidak sekaku yang kita bayangkan. Dia tidak sepemarah yang kita bayangkan. Karena banyak orang kan takut kepada Tuhan itu sebagai sosok yang tegas gitu. Salah dikit dihantamnya gitu. Ya, berpikir dikit salah aja habislah kita. Apakah Tuhan begitu? Kalau kita bisa hidup sampai hari ini, ya, dengan segala pelanggaran dan kesalahan kita, bukankah Tuhan itu sangat sabar sekali dan sangat rendah hati sekali? Ketika kita tahu Tuhan itu dengan sabar nunggu kita, bukankah itu Tuhan yang unik? Ya kan? Dia pencipta loh saudara. Dia raja di atas segala raja. Raja di dunia saja sulit untuk ditemui. Apalagi raja di atas segala raja. Ya kan? Ketika Yesus itu dibawa ke Herodes, itu kan, wah itu Herodes kayak ini sekali, kayak bangga sekali dia. Dia mau mendengarkan juga cerita Yesus gitu. Sama terhadap Pilatus juga begitu. Dia mau mencoba menguji keberadaan manusia aneh itu. Iya. Dia ingin tahu cerita banyak. Ceritalah. Nah, gitu. Tapi Tuhan Yesus diam. Iya. Jadi saudara, kalau saudara nanti semakin pahami gitu ya, apa yang diinginkan Tuhan. Saudara, permintaan untuk menjadi sebuah kontras itu permintaan yang tinggi. Kalau nanti kita menyadari panggilan diri kita,
saudara akan merasa terharu sekali. Kenapa Tuhan pilih saudara? Kenapa Tuhan pilih saudara, daging saudara ini, untuk menerima inkarnasi Tuhan? Iya. Saudara juga akan sangat heran sekali. Kenapa daging saudara ini dituntunnya? Saudara kan tidak tahu kan? Siapa yang hidup di dalam saudara sebelum ini? Mana saudara tahu? Saudara melanjutkan hidup siapa, mana saudara tahu? Sehingga saudara sampai di sini, saudara pikir itu karena saudara sejak saudara lahir. Bukan. Engkau sudah ditentukan dari semula. Oke? Tapi bagaimana kita itu bisa menghargai pilihan Tuhan atas hidup kita? Itu adalah suatu hal yang lain. Iya. Bayangin saudara ya. Kalau saudara main logika saja gitu. Tuhan kan menentukan. Kan kehidupan itu berjalan terus. Oke. Kalau dia bersalah di masa lampau, kesalahan apapun dia dihitung semua. Tetapi hal-hal positif yang dilakukan dia, ini sekarang kalau kita bicara mengenai satu orang ya, kan dari kehidupan sebelumnya, ya kan? Kalau saudara berbicara mengenai jauh sekali gitu ya, coba bayangkan ketika satu orang itu, cobalah bayangkan perjalanan saudara. Jangan perjalanan setelah saudara itu lahir ya. Lahir menjadi orang Jawa, lahir menjadi orang Batak gitu kan. Lahir di keluarga ini, sampai mana sih bisa kita bayangkan diri kita? Iya kan? Saya saja tidak bisa membayangkan opung saya. Jangankan saya, bapak saya saja tidak tahu tentang bapaknya. Apalagi lah saya. Ya, saya coba bisa bayangkan sedikit. Entah siapapun mereka. Ya kan? Tapi ketika sampai di sini, sampai sekarang ini, tahukah saudara? Mereka itu sangat bergantung kepada apa yang kita pahami sekarang. Ingat ya, berlanjut terus ya. Umur saudara, umur saya bukan 50 tahun. Umur saya ini sudah 6.000 tahun. Gitu. Tapi kalaupun Tuhan katakan umur saya sudah berjuta tahun gitu, ya bisa saja. Iya kan? Saya ada dalam pikirannya, mana kita tahu umur Tuhan. Mana tahu lah. Nah, jadi saudara, kehidupan yang kita jalani sekarang itu adalah pengharapan bagi generasi sebelumnya dan juga generasi selanjutnya. Iya. Makanya dikatakan, kenapa engkau enggan menjadi sebuah kontras? Kenapa gak mau? Kenapa gak mau pikiranmu berbeda gitu? Kenapa engkau sama dengan orang dunia ini gitu? Yang hanya mencari pemuasan kebutuhan duniawi, kebutuhan daging gitu. Kenapa? Kenapa kamu gak mau punya pikiran yang berbeda? Kira-kira kayak gitu. Kenapa engkau gak mau mengenal Tuhan yang unik ini? Coba setelah sekian lama engkau ada di sini, cobalah bandingkan dirimu dengan yang lain. Bukankah engkau betapa beruntungnya engkau? Ingat ya, kalau saya katakan engkau, itu saya ada di sana ya, di engkau itu ada saya gitu. Saudara harus simpan itu dalam konsep saudara.
Saudara harus masuk ke dalam pola pikirnya saya itu. Pas masuk ke situ, oh kenapa sih saya harus ikut pola pikir Bapak? Bapak kan ini. Sudahlah. Dengan saya mengatakan itu saja saudara, itu sudah berbeda dari yang lain gitu. Orang bilang itu sombong, tapi kenapa saya berani menjalaninya? Apakah saya mau sombong? Untuk apa gunanya saya sombong? Matilah saya gitu. Sesuai dengan kebenaran, terpisahlah saya dari Tuhan. Manalah mungkin setelah sekian lama saya mengikut Tuhan, masa saya mau terpisah dari Tuhan? Kemana lagi saya bisa pergi? Dari pengenalan itu saudara, bukankah perkataan ini juga saudara itu terhadap saya? Bukankah ini perkataan ini menusuk langsung ke ulu hati saya saudara? Kenapa kamu enggan menjadi sebuah kontras? Ketika kita itu menjadi kontras saudara, disitulah kita itu benar-benar memahami Tuhan. Disitulah kita baru bisa mengalir di dalam aliran-aliran sungai kehidupan itu. Aliran-aliran air hidup itu. Iya. Nampaknya sudah dia ketat sekali dengan kehidupan kita ini. Iya. Tapi setelah lewat dari latihan yang sangat penuh dengan disiplin ini, maka disitulah kita itu boleh mengalami hidup yang sesungguhnya itu saudara. Barulah kita melihat, jadi sesudah kita mengalami itu saudara, maka kita tidak akan pedulikan lagi entah kita hidup, entah kita mati, entah kita masih dalam tubuh ini atau di luar tubuh ini. Kita gak peduli lagi. Itulah perasaan puas di dalam Tuhan. Kita kan gak tahu kehidupan kita selanjutnya, mana kita tahu. Dan tak terlalu ada gunanya kita merenungkan itu. Nanti aku gimana ya. Dan tidak terlalu perlu kita itu merenungkan siapa ya yang hidup di dalam aku. Gak perlu, gak terlalu ada gunanya itu. Iya, gak terlalu penting kita bahas-bahas itu gitu. Cuman perlu kita ketahui sedikit, karena itu juga ada dalam firman Tuhan. Kenapa kita perlu membicarakannya sedikit? Supaya kita ini juga tidak kaku. Supaya kita berani berpikir terbuka. Terbuka. Jadi nanti walaupun apa yang kita dengarkan dari perkataan orang, kita tidak kaget gitu loh. Mau orang ngomong alien kah, mau orang ngomong apa, kita nggak perlu mempermasalahkan itu. Ya kalau nggak ada gunanya itu akan hilang begitu saja. Tapi cobalah lihat saudara, kenapa dari dulu saudara mereka itu tetap eksis. Kenapa selalu muncul aja di setiap generasi ada yang namanya Hitler gitu, kayak Hitler gitu. Kenapa? Kalau tidak diperlukan, kenapa ada komunis? Coba lihat di mana. Kira-kira sosok seperti apa yang dibutuhkan untuk membuat bangsa ini berbalik kepada Tuhan atau benar-benar hidup dalam keteraturan? Sosok seperti apa yang dibutuhkan untuk bangsa ini? Untuk membuat bangsa ini bebas dari segala korupsi gitu, menindas. Orang seperti apa? Bukankah dibutuhkan orang yang sangat tegas sekali? Bukankah dibutuhkan orang gila?
yang benar-benar tidak takut terhadap siapapun. Iya. Makanya nanti saudara, ketika orang mau menjadi pemimpin bagi bangsa ini, mereka juga akhirnya akan menyerah. Jadilah Tuhan. Lakukanlah apa yang kau pandang baik terhadap bangsa ini. Iya. Disitulah akan kita melihat bagaimana algojonya Tuhan itu dimunculkan. Iya. Setelah bangsa ini sadar akan kebutuhan keadilan Tuhan gitu ya. Disitulah saudara, Tuhan akan menyatakan dirinya. Iya, ingat selalu saudara ya, Tuhan itu berdaulat. Tidak ada satupun pemerintahan di dunia ini yang tidak berasal dari Tuhan. Mau proses pemulihannya bagaimana, itu ditentukan di alam roh. Sudah. Itu sudah ditentukan. Kehidupan kita ini sudah ditentukan. Jalani saja, berani saja jalani. Berani saja percaya kalau kita akan melewati semua itu. Iya. Seperti kita ketahui saudara, bagaimana kita bisa hidup sampai hari ini, bukan anugerah. Saya bisa hidup. Bayangkanlah gimana lah kalau saya itu tetap keras kepala gitu. Tidak, Tuhan pasti akan sembuhkan saya. Lanjut terus saudara, jalan terus. Gimana lah kalau saya dulu misalnya tidak keluar dari gereja itu, gimana lah? Lihatlah betapa ruginya saya. Kalau saya tidak keluar, saya tidak akan tahu panggilan saya. Saya tidak akan tahu kalau Tuhan sudah datang kedua kali. Sekalipun saya dengarkan itu, saya tidak akan pernah bisa percaya. Kalau guru kita tidak saya relakan pergi, dan saya tidak menjalani kehidupannya Yosua, maka tidak akan melihat kehidupan seperti yang sekarang. Kenapa kamu menangis lagi? Itu. Tidak cukupkah bagimu 2 tahun? Oh, yes. Saya gak ngerti loh saudara. Tapi terus berani kita jalani. Aneh gitu. Saudara mesti percaya kalau Tuhan itu di atas semuanya. Iya. Nah, jadi kata-kata ini saudara akan membuat kita itu bisa tidak enggan menjadi sebuah kontras. Dia ceritakan dulu, apa untungnya sih bagi? Sekarang sih engkau belum melihat untungnya. Engkau belum bisa menuai hasilnya. Belum bisa. Suatu hari nanti ku tahu ini terbaik bagiku. Semua yang terjadi membuatku semakin indah di matamu, mulia bagimu. Walau ku belum
semua yang terjadi suatu hari nanti. Ku tahu ini terbaik bagiku. Saat tiada yang dapat ku genggam, kau ajarku menggenggam tanganmu. Saat semua tak sejalan rencanaku, ku melihat rencanamu terindah. Semua yang terjadi membuatku semakin indah di matamu. Murharga bagimu, walau ku belum mengerti apa yang aku alami. Suatu hari nanti, ku tahu ini terbaik bagiku. Suatu hari nanti, ku tahu ini terbaik bagiku. Ya. Setiap hari saudara, Tuhan merendah hidup kita. Belajarlah puas di hadirat Tuhan, saudara. Belajarlah menikmati jalan-jalannya Tuhan. Belajarlah berjalan bersama dengan Tuhan. Belajarlah menggenggam tangan Tuhan. Dan ketika Tuhan mengajak engkau berjalan, berjalanlah bersama dengan Dia. Ketika Tuhan mengajakmu untuk beristirahat, beristirahatlah bersama dengan Tuhan. Iya. Kadang-kadang dia diburu-buruin kita, saudara. Ayo. Kadang-kadang, ayo. Kadang-kadang dia tegas, matanya sampai merah gitu. Ya kan? Sehingga dulu orang takut dia saya. Iya. Tapi coba lihat, saudara. Ketika kita mulai mempercayai Tuhan di atas semuanya. Wow. Saya yakin, saudara, iman di dalam hati saudara bertumbuh. Iya. Saudara akan berani mendengarkan perkataan-perkataan yang baru. Iya. Saudara akan berani keluar daripada pola pikir saudara yang terkungkung gitu. Berani. Berani keluar dari keadaan kita yang sekarang. Itu dibutuhkan satu tekad yang kuat. Iya, saudara. Tuhan itu sangat baik sekali dia, saudara. Saudara tidak akan menemukan pribadi seperti Tuhan itu. Di mana mau saudara lihat? Dalam diri saudara lah. Maka ini katakan, setelah itu dikatakan mereka dapat menjadi model dari contoh dari pekerjaan akhir zaman. Sebelum disempurnakan, mereka adalah kontras, alat atau objek yang dipakai dalam pelayanan. Ya kayaknya kita, kayak keledai kita. Dipakai dia kemana-mana. Oke. Bahkan saudara, kita itu, jadi kalau kita itu objek, saudara ya. Jadi misalnya kita ini objek ini, oke, masuklah Tuhan kan, masuk Tuhan sih. Ketika dia masuk, kita akan mengalami satu hal yang tidak ingin kita alami. Apa itu? Dikutuk. Iya, terkutuk. Mana ada mau orang terkutuk?
Mana mau. Kalau orang mau terkutuk, kalau saudara mau terkutuk, mana mungkin saudara bisa bersuka cita. Kalau orang mau dikutuk, dia kan lewati, dia kan bersuka cita gitu. Kalau dia mengenal, maka sudah akan terjadi goncangan. Itu yang tidak diketahui oleh Ayub gitu. Dia sudah takutkan sebelumnya. Dia bisa menjalani hidup seperti itu, saudara. Dia sudah melakukan hal yang terbaik semua loh. Tapi entah kenapa dalam dirinya itu, saudara, dia itu seperti tidak puas gitu. Walaupun dia melakukan dengan ketat semua ya. Dia melihat istrinya, dia melihat anak-anaknya. Aduh. Tapi dia tetap jalani. Tapi dalam dirinya itu ada sebuah ketidakpuasan. Sama lah saudara, Tuhan itu saudara. Mau ngapain lagi dia ngurusin kita saudara? Iya kan? Ngapain lagi diurusin manusia ini? Ngapain diurusin kita ini yang ngelawan dia? Ngapain gitu? Ngapain dia masih mendatangi kita kalau kita ini menjijikkan? Kenapa sih? Masalahnya kita ini haus akan Tuhan. Itu masalahnya. Walau harusnya kan itu bukan masalah kan? Harusnya kan keuntungan. Karena kita mencari kebenaran lah, maka kita mengalami semua itu. Nah loh, habislah. Terus gimana dong? Mau kita bantah-bantahan lagi? Mau kita terus bergulat sama Tuhan? Alangkah bodohnya kita. Ya kan? Walaupun saya mengatakan seperti ini saudara, pada kenyataannya saya juga menjadi orang bodoh juga. Iya. Ketika dia masuk di sini, dia jadi jalan kita. Dia jadi pikiran kita. Pikiran kita itu jadi berbeda kayak pikirannya dia. Macam mana lagi mau saudara bilang? Sementara di dalam diri kita itu, kita tidak mau jalannya Tuhan. Kita hanya mau jalan kita sendiri. Sekali-kali itu kan tidak akan terjadi kepadamu Tuhan. Padamu guru. Tahu gak kamu? Bla 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 bla. Lalu Tuhan menghardik dia. Hanyalah engkau iblis. Apakah dengan mengatakan itu, dia sedang mengatakan Petrus itu iblis? Apakah Petrus tidak shock dengan perkataan itu? Tapi kenapa Petrus tidak mau meninggalkan Tuhan setelah mendengarkan perkataan yang sangat kasar sekali itu? Karena Tuhan sudah tahu Petrus tidak akan pernah bisa meninggalkan Tuhan. Tidak akan pernah bisa mengkhianati Tuhan. Sekalipun dia sepertinya mengkhianati Tuhan. Aku tidak mengenal dia katanya. Dia tahu. Itu bukan aslinya Petrus. Iya. Itu kan terjadi kan karena perkataan Tuhan. Mana bisa dia bantah? Coba lihat itu. Kalau Petrus tidak menyangkal Tuhan, berarti Tuhan itu pembohong. Berarti Yesus itu bukan Tuhan. Iya, saudara. Pada kenyataannya terjadi kan? Setelah selesai itulah barulah Petrus sadar. Saudara, seperti itulah pergulatannya Paulus. Saudara. Iya. Dia ngomong A, dia gak ngerti.
Dia selalu berusaha. Jadi pikiran Taurat itu begitu menguasai dia. Ingat tadi ya, ketika masuk, bayangkan ya. Ini saudara, bayangkan dimasuki satu zat yang berbeda. Akan jadi apa ini? Kira-kira seperti itulah kehidupan manusia. Kita dimasuki oleh roh yang tertinggi. Kita dimasuki oleh pikiran yang berbeda. Masih berontak gak? Masih ngelawan gak penciptamu? Ibaratnya engkau tanah, bisakah engkau menolak hujan yang turun kepadamu? Engkau hanya menerima saja. Ya kan? Ketika tumbuh di sana ilalang, tumbuh di sana gandum gitu. Bisakah tanah itu berkata, kenapa yang keluar ini? Bisakah tanah bilang, wah, harusnya yang tumbuh di sini yang baik-baik saja yang bisa dimakan manusia. Apakah bisa begitu? Lalu apa yang membuat semua itu tumbuh di dalam tanah itu? Ada di dalam itu yang bekerja. Ada cacing di sana. Ada zat-zat tertentu di sana. Ada mineral-mineral di sana. Tadinya saudara orang gak mengerti loh semua tentang itu. Tapi mereka mulai belajar mengikuti dalam pikiran mereka. Sehingga terciptalah penemuan-penemuan. Sehingga adalah yang namanya saudara fakultas pertanian. Itu spesifik lagi, pertanahan. Apalagi semua semakin spesifik itu. Orang belajar tentang bakteri. Wah, menjadi kaya oleh karena penemuannya. Tadinya orang gila itu tanah aja yang dilihat dia. Jadi ketika seseorang itu menemukan manfaat daripada biji-bijian, dia ngomong sama setiap biji. Iya, kayak orang gila dia. Ya kan? Tapi bukankah kegilaan yang menghasilkan sesuatu? Sama dengan sekarang. Orang itu masih memanggil Tuhan, oh Yesus, Yahweh gitu. Sementara kita gak peduli. Kita makan. Tuhan, mari kita makan sama-sama. Orang mendengarnya, biasanya Tuhan makan sama-sama. Mari Tuhan kita berkati makanan ini. Kita kuduskan makanan ini dengan firman. Firman-Mu adalah kekudusan yang mentahirkan makanan ini. Gitu kan? Kenapa kita bilang firman? Ya, karena hanya firman Tuhanlah berkat yang tertinggi. Iya, kalau kita mau panjang lebar situ terlalu indah. Jadi lihat ya. Jadi dijadikan objek yang dipakai dalam pelayanan. Jadi ketika kita melihat diri kita, apa yang menjadi maksudnya Tuhan itu menjadi bisa dilihat dari inilah, dari objek ini. Apa artinya? Setiap orang yang melihat kita kontras itu, yang disempurnakan itu, disitulah orang akan melihat Tuhan. Waktu kita bisa berani bersuka cita menjalani hidup ini, itulah namanya kontras. Waktu kita berani menjalani kutuk. Orang lain kan, selalu mencari gimana lepas dari kutuk ini. Kita sudah belajar dulu ditengkingi semua. Kita sudah belajar tentang penginjilan, menginjili roh nenek moyang. Gitu. Iya. Kita belajar itu semua. Nah,
Orang akan bilang, ini sudah gila ini belajar tentang itu. Lewat kita. Biasa. Iya kan? Kok bisa? Ya karena Tuhan di atas semuanya. Mereka yang telah ditaklukkan sepenuhnya oleh Tuhan merupakan, nah kalau ada kata-kata yang aneh, kristalisasi. Nah, sulit saudara untuk menemukan kata-kata yang lebih sederhana dari sini. Tidak tercapai nanti maksudnya. Apa arti kristalisasi? Pengkristalan. Bagaimana proses terjadinya kristal gitu. So tersaring semua, menyatulah dia. Menghasilkan satu benda keras. Kristal. Jadi dari semua perjalanan sampai ke sini saudara. Ibaratnya saudara, kita yang hidup sekarang diharapkan Tuhan menjadi kristalisasi daripada kehidupan yang 6.000 tahun ini saudara. Kita memang menjalani kehidupan kita yang berbeda setelah kita lahir. Kita mulai dari nol lagi sebetulnya. Tetapi yang di dalam kita ini adalah proses kristalisasi. Kenapa kamu gak mau percaya sama Tuhan? Kenapa kamu tidak mau percaya kepada setiap perkataan-perkataan yang baru? Perkataan yang baru ini gak pernah mereka dengarkan. Hanya melalui hidup mula mereka akan mengerti. Gitu loh. Makanya mereka bersuka cita melihat hari kita. Seandainya saudara guru kita ada di sini, kaget-kaget dia. Kalau dia mau merendahkan dirinya ya. Kalau dia mau menerima yang baru ya. Yang tadinya itu dia yang bicara aja gitu kan. Sekarang dia yang mendengarkan. Karena lampu sorotnya Tuhan itu atau peran berganti. Berganti kepada orang lain. Karena si orang ini belajar melihat kehidupan yang sebelumnya. Orang ini melihat kesalahan itu dan menjadikan itu hikmat. Gitulah saudara. Kalau Tuhan tegur guru kita karena dia terus mendoakan orang gitu, supaya orang mengalami mujizat gitu. Tuhan tegur dia, masa saya mengulangi kesalahan yang sama? Bodoh kali lah saya. Kan gitu kan? Tapi apakah mudah? Tidak mudah kan? Itu loh prosesnya saudara. Jangan kita. Jadi sekarang kita itu punya tujuan untuk hidup saudara. Iya. Udah jauh sekali perbedaan tujuan kita saudara. Kita tidak membuat lagi mujizat-mujizat supaya orang percaya kepada Tuhan gitu. Kita tidak membuat lagi mujizat-mujizat supaya orang menganggap pelayanan kita besar. Tuhan gak kayak gitu kok, dia sabar, dia taklukkan kita. Lihat, adakah dia paksa kita pergi kemana-mana? Tidak. Ya kan? Ketika waktu belajar, diajarin kita. Setiap pagi diajarin kita. Ya kan? Dia tuntun kita setiap hari. Kita mau. Kita percaya kalau Tuhanlah yang mengajar kita. Itu kan satu kemajuan. Iya. Makin lama kita makin bebas kan. Makin lama saya kan gak kaku lagi kan. Karena apa? Ya memang Tuhan di atas semuanya. Saya lama-kelamaan mulai mengerti
Apa yang memuaskan hati Tuhan? Sekaligus model dan contoh perkataan yang telah kugunakan untuk menggambarkan orang-orang semacam ini mungkin terdengar biasa-biasa saja. Tetapi perkataan ini telah menyingkapkan banyak kisah menarik. Justru semua perkataan ini kalau saudara renungkan gitu ya. Kenapa sampai kita bisa terangkan secara mendetail gitu ya. Rasanya saudara setiap kata-kata itu penuh dengan makna saudara. Itulah yang membuat saudara firman Tuhan ini saudara sungguh sangat tinggi sekali saudara. Iya. Tapi walaupun sangat tinggi sekali, kita tidak perlu jadi doktor untuk ini. Tapi walaupun kita tidak jadi dokter, kita lebih dari dokter. Iya. Bisa lebih bilang, siapakah aku ini? Memang kamu siapa? Kamu aja tidak ada. Yang ada itu adalah Tuhan. Jadi kalau yang ada Tuhan, berarti saudara, kita itu akan melihat keajaiban Tuhan dalam perjalanan kita. Karena Tuhan itu ajaib. Lebih ajaib dari segala mujizat-mujizat yang pernah ada. Saking ajaibnya, hal itu nampaknya biasa saja. Itulah saking ajaibnya. Makanya dikatakan tadi kan, nampaknya biasa-biasa saja. Ya kan? Satu kalimat lagi. Jadi bayangkan saudara, satu kalimat demi kalimat itu saudara, itu kita bisa berhenti kapan saja. Tapi sampai kalimat terakhir pun kita bisa menikmatinya. Engkau sekalian yang beriman kecil akan selalu berbantah-bantah perihal sebutan yang biasa-biasa saja, sampai wajah mereka merah padam karena marah. Wajah mereka merah padam karena dan terkadang bahkan hubungan sampai rusak sebagai akibatnya. Meskipun ini hanya sebuah sebutan yang sepele dalam pemikiranmu dan dalam keyakinanmu, ini bukan hanya hal yang jauh lebih besar dari sekedar sebutan sepele, melainkan sebuah perkara penting yang berkaitan dengan nasib hidupmu. Perhatikan saudara. Walaupun saudara, dikatakan saudara, perkataan tadi nampaknya hal yang sepele gitu, tapi itu benar-benar telah menjadikan, nanti kita akan melihat bagaimana kehidupan selanjutnya dari perjalanan kita ini sangat menarik. Iya, benar-benar sangat indah sekali. Percayalah. Belajarlah hidup hari ini. Belajarlah menjalani hidup setiap hari. Percaya Tuhan di atas semuanya. Dan hari ini kita memandang Tuhan. Baik, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat segala perkataan-perkataan. Dalam setiap perkataan ada kehidupan Tuhan. Mengajari dan memimpin kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Mari semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan. Amin.